Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Ustaz Insinyur Misbahul Huda MBE, Bapak Ibu sekalian, semoga seluruhnya sehat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kajian malam hari ini bisa kita laksanakan bersama. Semoga perjalanan ini dengan menampilkan Ustadz Misbahul Huda kita mendapatkan ilmu baru, wacana baru, bagaimana kita bisa menjiwai sebagai orang tua yang efektif. Ustadz Misbahul Huda beberapa kali kajian tentang parenting kami jadikan topik di kajian malam sebelumnya. Dan rasanya kita ngoncei diri kita sebagai orang tua itu tidak akan ada habis-habisnya. Karena terus proses kehidupan ini berlangsung, lebih-lebih dalam kondisi COVID inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertinya mengembalikan anak-anak kita ke pangkuan kita untuk mereview kembali tentang peran-peran orang tua ini. Saya ingin mengawali pengantar ini. Ini sebuah kisah nyata, tapi kisahnya sudah lama sekali dan sudah puluhan tahun yang silam. Insya Allah kisah ini tidak pernah ditulis, karena hanya didengar oleh beberapa orang yang sangat berkomitmen melihat regenerasi dalam sebuah keluarga. Karena kepentingan kita malam hari ini agar regenerasi kita bisa berjalan dengan mulus. Andaikan ada dinamika itu bisa kita selesaikan dengan baik pula. Ada seorang tokoh besar yang tidak perlu saya sebut namanya, dan Bapak Ibu tidak perlu mencari-cari siapa itu. Nun jauh di sana, tokoh besar kita ini tidak hanya nasional, bahkan sudah merambah ke tokoh internasional. Beliau sangat piawai, beliau seorang yang menjadi inspirator bagi para aktivis-aktivis pejuang-pejuang dakwah Islam. Akan tetapi putra-putranya yang kebanyakan lelaki itu, dalam tanda petik mungkin, tidak ada yang menjiwai perjuangan dari sang ayah. Hanya satu orang yang terselamatkan bisa menjiwai perjuangannya. Bahkan ketika itu saya mendengar putra-putranya itu kalau bicara agama melebihi dari pengetahuan saya. Sangat piawai. Tapi naudzubillah min dzalik, kata teman saya itu, mereka itu gairu sholat, Pak Sultan. Mereka meninggalkan sholat. Meskipun dia kalau membicarakan agama itu begitu luar biasa, mensarai hadis, ayat-ayat Quran itu luar biasa. Tapi kadang-kadang mereka nggak sholat begitu itu, Pak Sultan. Masya Allah, kenapa sampai bisa begitu? Akhirnya saya ingin mengecek kebenaran itu dari saudaranya yang dekat. Saya cari, ketemu, saya tanyakan, betul Pak Sultan, yang Bapak dengar itu dari keluarga dekat saya itu. Yang terselamatkan itu hanya satu di antara mereka itu. Bagaimana Bu? Pak, ceritanya kok bisa terselamatkan itu?
Iya, yang terselamatkan itu tidak diasuh dalam keluarga itu. Dititipkan seorang ustadz besar untuk mendidiknya. Jadi dia selamat, tidak seperti saudara-saudaranya yang lain. Istilah Pak Misbahul Huda mungkin beliau itu sebagai PLO, pejuang lalioma. Bergerak mengedukasi masyarakat, mencerahkan masyarakat, tetapi lupa di rumah itu ada generasi yang sedang menantinya. Memang iya, bagi aktivis-aktivis itu memang bisa dihitung kapan di rumah. Akan tetapi hilang malah. Ini lu caranya. Lu lah kok. Akan tetapi rupa-rupanya penjaga gawang di rumah itu tidak siap untuk menjadi kepanjangan tangan ayahnya. Bisa jadi memang kita-kita yang aktivis, tetapi kalau di rumah itu siap menggantikan peranan ayah, tentu anak-anak itu masih tercerahkan. Dulu ketika saya sangat aktif, pagi, sore, malam, minggu tidak pernah libur, keliling se-Jawa Timur, istri saya selalu mengingatkan, Mas, kapan waktu untuk anak-anak? Ajalah anak-anak untuk bermain, ajalah anak-anak untuk pergi. Anak-anak ini butuh ayahnya. Tidak cukup hanya dengan ibu saja. Bahkan ada kritikan kalau PGTK PAUD itu guru-gurunya hanya perempuan saja, tidak ada yang laki-laki. Tidak ada figur laki-laki nanti anak-anak itu. Penting sekali seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ada ustadz-ustadz, ada guru-guru laki-laki yang ikut nimbrung di kelas itu. Maka disitulah Bapak Ibu sekalian, ketemu dengan anak itu memang penuh dengan aktivitas yang berkualitas kah? Atau ketemu anak itu hanya sekedar ketemu. Nanti insya Allah Ustadz kita akan menjelentrehkan itu secara luas. Maka kita ingat doa Nabi Ibrahim ketika bermunajat kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan min dzurriyyati dari sebagian generasiku biwadin di lembah ghairi dzi zar'in, di lembah yang kering kerontang, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, di lembah yang tidak ada kehidupan sebelumnya ini. Akan tetapi lembah ini adalah inda baitikal muharram. Lembah ini adalah berada di dekat rumahmu yang agung, tanah haram. Tentu kalau dengan tangan manusia tidak mungkin generasi akan hidup. Tapi dengan irodamu, bakah atau maka itu akan muncul ke permukaan seperti halnya sekarang yang kita lihat. Meskipun Ibrahim itu meninggalkan istrinya tanpa dibekali apa-apa, tapi yang namanya Hajar itu mampu menjadi kepanjangan tangan sang ayah. Bagaimana Ismail kecil sudah dididik untuk ikhtiar yang tidak wajar bagi manusia yang lain. Lari antara Sofa dan Marwah, jalan antara Sofa Marwah, berlari-lari. Seakan-akan mengajari kehidupan itu adalah menemukan, mencari ikhtiar yang tidak ada henti. Kita bisa lihat bagaimana generasi Ibrahim bersama Ismailnya. Semoga pengantar saya ini bisa mengawali apa yang akan disampaikan Ustaz Misbahul Huda. Terima kasih terjaya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang kami hormati Bapak Sultan Amin, terima kasih atas waktu dan apresiasinya, moderator dan para pemirsa webinar pada malam hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di majelis ini, mudah-mudahan majelis ini barakah, fid din, fid dunya, wal akhirah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kami tidak bermaksud untuk bertausiah, tetapi lebih tepat barangkali best practices. Ya. Bagaimana menjadi orang tua yang berkomunikasi, melakukan sinergi dengan sekolah, wabil khusus di era pandemi ini. Karena kami sudah melakukannya jauh sebelum pandemi ini. Yaitu efektif bersama-sama sekolah membesarkan anak-anak yang solih dan solihah. Alhamdulillah anak saya ada 6 dan alhamdulillah anak 6 itu jadi orang semua. Ya, nggak ada yang jadi orang-orangan, nggak ada yang jadi beban begitu. Latar belakang kami Nyun Sewu Pak Sultan, bukan ahli pendidikan. Saya itu lulusan teknik elektro Gajah Mada. Cuman jurusannya agak aneh, yaitu jurusan teknologi dakwah. Jadi roto angel jurusan yang satu ini. Oleh karena itu sama sekali tidak bermaksud sekali lagi untuk bertausiah, tetapi untuk berbagi. Apalagi pengalaman atau best practices membesarkan 6 anak ini sudah saya tulis dalam sebuah buku. Alhamdulillah bestseller, sudah memasuki cetak yang ketiga. Berjudul bukan sekedar ayah biasa. Artinya ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar. Kira-kira begitu. Gara-gara buku ini, kemudian saya mengisi di Radio Suara Muslim, lalu ada pendengar dari Jepang. Kemudian saya diundang bedah buku di Sendai dan Shizuoka. Kalau Jepang saja ngundang saya, kalau kemudian Saim kok tidak ngundang, itu sungguh terlalu. Katanya, gitu. Guyon-guyon sudah diundang Pak Cahyo sama Pak Saim. Gitu lah ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk share screen tentang bagaimana menjadi orang tua efektif di era pandemi ini. Kira-kira tip optimalisasi mendampingi anak-anak ketika harus belajar di rumah. Apakah sudah kelihatan? Tidak, Pak. Oke, baik. Nyun Sewu, ini anak saya 6. Yang paling kecil sudah di teknik biomedik. UNER tahun ketiga. Cucu sudah 6 juga. Ada yang ITB, ada yang S2 arsitek, ada yang dari Turki, ada yang Telkom, beberapa di UNER. Kira-kira begitu, ini latar belakang saya tadi, ini buku-buku saya. Oke, kita mulai. Baik. Menjadi orang tua efektif di masa pandemi. Setuju dengan pengantar Pak Sultan tadi. Pandemi corona telah memaksa anak-anak kita belajar di rumah. Sisi baiknya, corona ini seolah-olah telah menegur kita untuk kembali kepada model belajar yang diamanahkan oleh Al-Quran, yaitu mengembalikan peran keluarga sebagai pusat pendidikan demi membangun peradaban madani. Ibu sebagai madrasatul ula, ayah menjadi kepala madrasahnya. Boleh saya berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah sengaja mengutus virus ini agar paradigma pendidikan kembali kepada Al-Quran. Nah, oleh karena itu, Ibu Sarah pernah melakukan penelitian dari Ummul Qura, ya, bahwa ada bagaimana model pendidikan Al-Quran, model pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Ternyata ada 17 dialog antara orang tua dengan anaknya. Nah, 14 itu ayah dengan anak, hanya ada 2 ibu dengan anak.
Mengutip kalimat Pak Sultan, dari riset ini mestinya ayah lebih banyak berdialog dengan anak. Ayah harus lebih banyak membangun pengaruh leadership dan kepemimpinan kepada Ananda ketimbang sang ibu. Bukan ibu nggak perlu. Karena memang ayah yang paling bertanggung jawab atas baik buruknya Ananda. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Ibnul Qayyim dalam kitab Tufatul Maudud mengatakan, jika terjadi kenakalan pada sang anak, ya seperti Pak Sultan sampaikan tadi, maka yang paling bertanggung jawab adalah ayah. Oleh karena dalam Islam seorang ayah dinasabkan, seorang anak dinasabkan kepada ayah. Fulan bin ayah, fulanah binti ayah, bukan gratisan. Itu akan mencerminkan kepada siapa Allah kelak meminta pertanggungjawaban atas baik buruknya anak, bukan guru, bukan ibu, tetapi kepada ayah. Oleh karena itu maka dalam Al-Quran keluarga sukses pastilah terdiri dari seorang suami, seorang laki-laki yang piawai dan tangguh menjadi suami dan ayah dari anaknya, serta seorang wanita yang piawai dan tangguh menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya. Enggak bisa enggak, ya. Syarat ini harus terpenuhi. Oke. Pandemi telah memaksa bandul pendidikan yang dulu dibebankan kepada sekolah. Orang tua seolah pasrah bongkoan kepada sekolah. Yang penting kuat dan bisa membayar SPP. Ya, soal begitu. Tetapi kemudian gegara pandemi ini bandul mengayun. Ya, beban pendidikan diamanahkan kepada rumah. Ya, hampir 80% di rumah dan ternyata banyak keluarga yang tidak siap. Ini kurva ketidaksiapan. Kesiapan versus ketidaksiapan preferensi atau riset akuan dalam SD Islam di perkotaan. Jadi hanya guru yang agak siap, tetapi rata-rata orang tua dan siswa yang SD banyak yang tidak siap. SMP, SMA lebih siap. Bukti-bukti ketidaksiapan ini sering terungkap bagaimana keluhan emak-emak di grup WA begitu. Kalau sampai marah-marah, resah uring-uringan, kalau gini caranya saya banting laptop ini. Ini yang belajar siapa? Anak atau orang tua? Loh, lupa bahwa dia itu anaknya sendiri yang mestinya harus bertanggung jawab mengajar anaknya sendiri. Nah, artinya tanggung jawab itu keluarga atau ayah. Ketika kemudian ayah tak sanggup mendidik anaknya sendiri, muncullah lembaga penitipan, namanya pesantren atau sekolah. Peran boleh berbagi kepada sekolah, tetapi tanggung jawab tidak bisa dialihkan, harus kembali kepada orang tua. Kalau ditanya lagi siapa orang tua, kalimat tunggalnya adalah ayah. Maka kalau kemudian situasi pandemi seperti sekarang ini, kalau kemudian ada ayah atau orang tua yang resah, marah-marah, saya kira keliru besar dan barangkali tidak paham akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa banyak orang tua yang marah-marah? Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, mana mungkin lahir anak solih dan solihah dari sebuah keluarga yang orang tuanya, emaknya marah-marah dan resah, uring-uringan dalam pembelajaran. Nggak mungkin lahir anak-anak yang santun, yang solih dan solihah. Oleh karena itu harus ada solusi, ya, bagaimana mengatasi keadaan ini. Agar tidak uring-uringan, maka perlu adanya paradigma baru dalam pendidikan di era new normal ini. Sebut saja new normal, new paradigm dalam dunia pendidikan. Agar tidak sekedar memindah sekolah ke rumah. Kalau sekedar memindah sekolah ke rumah, ini yang terjadi rumah gak siap dan marah-marah. Contoh, anak-anak
sebuah keluarga, anaknya 3. Ya, ada SD, SMP, SMA. Ya, maknya diberondong dengan pertanyaan. Yang SD tanya, "Ma, matematika persamaan dan pertidaksamaan gimana?" Waduh, dulu lupa nak aku begitu. Yang SMP tanya, "Ma, ini gimana? Sin kostangan kotangan." Waduh, lupa nak, mama yang ingat hanya fungsi kotangan saja, misalnya begitu ya. Yang SMA protes lagi, "Ma, gimana integral tumpuk 3?" Waduh nak, dulu nggak bisa, sekarang lupa katanya begitu. Karena seolah-olah hanya memindah sekolah ke rumah. Tidak bisa. Itu biang keresahan dan kemarahan, ketidaksiapan orang tua. Nah, agar lebih siap, monggo kita ada new paradigma. Paradigma baru pendidikan di era new normal ini. Apa itu? Satu, perlu reorientasi visi, kemudian redefinisi sukses, dan ketiga reposisi peran di mana sekolah, di mana domainnya rumah. Ah, kita mulai yang pertama, redefinisi sukses. Baik. Kalau kita sepakat, mudah-mudahan sepakat, sukses ala Nabi, ya, sukses versi profetik Nabi adalah cerdas spiritual, bukan hanya intelektual. Ya. Rasulullah bersabda, "Ad-dzakiyyu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Sebuah hadis yang saya hafal sejak saya mondok di Padepokan Budi Mulia. Waktu itu bersama Pak Amin Rais, Pak Syafi'i Ma'arif, Pak Suprapto Ibnu Juraimi, almarhum Pak Said, dan macam-macam. Saya hafal betul. Ad-dzakiyyu, orang cerdas, ya, adalah orang yang dana nafsahu, iso ngrekso, menjaga dirinya dan amal perbuatannya untuk orientasi hidup setelah mati. Itu cerdas versi Nabi. Bukan hanya intelektual. Bahwa kalau intelektual cerdas, it's okay. Tetapi bukan hanya itu. Kenapa? Boleh saja anak-anak kita cerdas secara intelektual, kaya finansial, kuat dan cantik secara fisikal, matang emosional. Tetapi kalau tidak kokoh spiritual, anak-anak kita belum tentu lolos melewati ujian kehidupan di kampus kehidupan yang terbuka ini. Contoh, Bapak Ibu mohon maaf, pejabat atau orang-orang yang kena kasus KPK, ya, tertangkap tangan, itu pinter apa pinterpol? Betul, pinterpol. Ada yang mantan guru besar teladan ITB. Bayangkan, guru besar teladan 2 kali berturut-turut di ITB. Kurang pinter apa coba? Sementara anak-anak kita masuk ITB susahnya minta ampun, betul? Ada yang bisa masuk tapi nggak bisa keluar-keluar. Tetapi guru besar ini pernah keplecok kasus mafia migas. Nggak perlu saya sebutkan namanya, kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Artinya, cerdas intelektual tok tidaklah menyelamatkan generasi kita. Implementasi dari cerdas spiritual itu mampu belajar mandiri, tidak hanya di bangku sekolah, tetapi juga di kampus kehidupan yang terbuka ini. Oleh karena itu saya setuju dengan seorang tokoh yang mendefinisikan, ya, sukses itu mandiri di usia dini. Baik mandiri spiritual, finansial, maupun mandiri sosial. Artinya tidak parasit. Rasulullah juga sosok yang mandiri di usia yang sangat dini. Yuk kita belajar bagaimana perkembangan tahap kemandirian Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad kecil, umur 6 tahun sudah mandiri finansial, menjadi gembala kambing dan membantu pekerjaan tetangga dengan upah tak seberapa untuk membantu ekonomi pamannya yang memang tidak terlalu kaya. Mandiri finansial. Muhammad 12 tahun kira-kira lulus SD. Sudah ikut magang intensif bersama pamannya ke negeri Syam. Syam itu bukan pasar turi. Syam itu 2000 km dari Mekah. Naik unta sebulan lebih. Artinya mandiri sosial dan mandiri secara fisikal.
Usia 17 tahun, remaja, Muhammad sudah menjadi fund manager Regional Trading Company. Mempunyai semacam PT Kafilah Al-Amin yang dipercaya membawa dagangannya saudagar Arab termasuk Bunda Khatijah ya sampai Irak, Iran, dan Syria. Usia 25 tahun, kira-kira lulus kuliah, Rasulullah sudah menjadi saudagar yang kaya raya, mandiri, paripurna. Bukti kayanya ketika meminang Khadijah Al-Kubra, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah. Kalau saya konversikan kira-kira hampir 1,5 miliar rupiah. Ngapunten Bapak Ibu, siapa yang waktu menikah mas kawinnya belum 1,5 miliar, tolong angkat tangan. Ya, kalau belum, kalau mau sunnah Nabi ya tolong digenapi, kira-kira begitu. Ya, 37 tahun, mandiri juga, mempensiunkan diri dari hiruk pikuk kehidupan duniawi, berkhalwat di Gua Hira. 3 tahun kemudian usia 40, Rasulullah menerima wahyu dan waktunya habis sampai wafatnya untuk dakwah li'a'la li kalimatillah. Artinya, sukses Rasulullah bukan intelektual, tetapi kemandirian menghadapi kehidupan di kampus kehidupan yang terbuka ini. Nah, tentu ini menarik. Kenapa menarik? Karena nanti saya sampaikan juga Thomas J. Stanley, penelitian tahun kemarin juga membuktikan hal yang sama. Bahwa ternyata sukses itu bukan mandiri intelektual, tetapi mandiri spiritual. Oke. Nah, ya, mau model mana pendidikan generasi kita? Masih ingat nama ini? Iya, Thomas Alva Edison. Dia dianggap bodoh di sekolah, kemudian tidak naik kelas, dan kemudian dipulangkan ke rumah. Ketemu bunda, mama yang baik, difasilitasi, dimotivasi, didorong. Akhirnya orang yang diusir dari sekolah ini menemukan 1035 paten dan menjadi founder General Electric, perusahaan tertua dan terbesar di Amerika. Artinya, kalau definisi sukses itu adalah ya kemandirian, maka ini dapat. Ini, masih ingat? Betul, Naja. Medis menganggap dia adalah lumpuh otak, cerebral palsy. Ya, pakai kursi roda, tangannya bergerak unkontrol. Di usia yang masih belia, 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Nomornya tarik mundur, posisi ayat atas bawah, hafal semua. Bahkan setahun kemudian dimotivasi oleh Profesor Mustafa itu hafal terjemahannya. Bisa dibayangkan umur sekian hafal Al-Quran dan terjemahnya. Padahal disebut sebagai lumpuh otak dan tidak sekolah. Sementara saya kadang masih menangis ketika dia membaca ayat-ayat itu. Menangis dalam arti merenungkan saya sendiri. Ya, orang yang put saya sarjana, cum laude, tetapi alih-alih 30 juz 30 kadang-kadang yang depan dihafal, yang belakang lupa, yang belakang dihafal, yang depan lupa. Depan belakang dihafal, yang tengah-tengah lupa. Kemudian kita ditegur oleh Al-Quran, fa aina tadhabun. Nek bahasa Surabaya, nang diwae awake peno iki, kira-kira begitu. Umur sekian kok tidak ada engage ya, keterlibatan secara ruhiyah dengan Al-Quran itu. Dua sisi ini adalah orang-orang yang cerdas, tidak dari sekolah tetapi dari rumah. Perhatikan, ini produk sekolah yang cerdas intelektual. Masih ingat namanya? Betul, Reinhard Sinaka. Cerdas intelektual, lulus SMA 1 Depok, kemudian S1-nya Teknik Arsitek ITS, melanjutkan ke Manchester. S2. Ya, tetapi mencemarkan nama Indonesia karena membunuh 130 orang setelah sebelumnya, mohon maaf, diperkosa secara homo,
ya, diracun, ya, dan kemudian ya itu menjadi pembunuh terbesar sepanjang sejarah. Cerdas akademik, tetapi tidak cerdas finansial. Umur 37 tahun masih ya dikirim dari orang tua yang kaya raya dari Jakarta. Pasti tidak cerdas sosial untuk mendapatkan pasangan, mohon maaf, homo di kota homo, dia harus meracuni dan memaksakan. Apalagi spiritual, nggak usah ngomong saya kira. Pasti tidak cerdas spiritual. Itulah maka kalau kemudian sekarang sekolah, ya perannya menjadi berkurang, rumah perannya menjadi naik, nggak perlu diratapi, ditangisi. Al-Quran mengharuskan demikian itu. Bahkan sebuah kalimat quote mengatakan, seorang ayah yang baik lebih hebat ketimbang 100 orang guru atau ustadz sekalipun. Itulah makanya kembali peran ayah menjadi sangat dominan. Terima kasih. Mohon maaf kalau tadi suaranya, tapi saya kira pesannya begini, bahwa dunia pendidikan mengakui bahwa sukses ke depan tidak lagi dengan intelektual, tetapi creativity is the new economy, but spirituality is the new paradigm. Anak sukses harus dibangun dengan passion and compassion. Ya, artinya menemukan potensi bakat dengan kasih sayang, dan itu hanya bisa dibangun dari rumah, tidak cukup dengan pasrah bongkoan ke sekolah. Baik, saya lanjutkan saja. Yang kedua, paradigma yang kedua adalah reorientasi visi. Visi yang menjadi doa kita dalam Al-Quran yang dibimbing oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu harusnya menjadi visi untuk apa kita berkeluarga dan beranak cucu. Yaitu, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan. Artinya, sebelum kita berharap anak cucu yang solih salihah, pastikan pasangan kita saleh duluan. Jangan berharap anak cucu solih salihah kalau orang tuanya belum memantaskan diri untuk menjadi ayah ibu yang salih dan salihah. Rasanya jauh ya dari harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kepada kita adalah selain pasangan dan anak keturunan, dzurriyyah, ya, bukan hanya anak tapi keturunan, mintanya adalah qurrata a'yun, yaitu membanggakan, menyenangkan karena prestasinya, baik mungkin akademik, prestasi olahraga, prestasi non akademik, hafidz Al-Qur'an dan lain sebagainya, it's okay. Tetapi kenapa reorientasi? Jangan hanya itu, tetapi ada doa pelengkapnya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak keturunan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sebelum ia mampu memimpin orang yang bertakwa, haruslah dia mampu memimpin dirinya sendiri atau self leadership. Kenapa saya sebut reorientasi? Banyak orang tua yang hanya mencukupkan visi anak-anaknya itu qurrata a'yun. Ya. Jadi anak sekolah ketika terima rapot yang ditanyakan ranking berapa, danemnya berapa, supaya bisa sekolah-sekolah favorit, kuliah di perguruan tinggi ternama, bekerjaan di perusahaan yang terkenal. Setelah anaknya kuliah, kerja, nikah, seolah-olah selesai. Ketika tanya dengan teman-teman, gimana anak-anakmu? Alhamdulillah, aku sudah bebas, anakku sudah mentas semua, jadi orang semua. Kalau semua orang tua ya hanya mencukupkan diri anak kuliah kerja nikah yang notabene qurrata a'yun, lalu dikemanakan doa waj'alna lil muttaqina imamah. Nah, kalau kemudian visinya waja'alna lil muttaqina imama, definisi suksesnya adalah spiritualitas, maka mestinya peran keluarga menjadi sangat signifikan. Tidak bisa hanya mengandalkan kepada rumah sekolah saja. Yun sewu, aneh ini kok macet jadinya.
Maaf, ini kok macet dirinya. Oke. Nah, oke, itu. Maka kemudian apa yang saya sampaikan tadi dibuktikan oleh riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley awal tahun 2019 terhadap 800 orang-orang sukses di dunia untuk menyusun 100 faktor yang mempengaruhi orang-orang sukses. Ternyata mereka belajar di kampus cerdas, belajar di kampus kehidupan, bukan hanya di kampus perkuliahan atau sekolah saja. Ranking itu faktor sukses urutan ke-30. Sekolah favorit itu urutan 23, IQ urutan ke-21. Sementara 1 sampai 10 faktor yang sangat signifikan menentukan seseorang untuk sukses, hasil riset bukan pendapat. Ternyata nomor 1 jujur, nomor 2 disiplin, kemudian sosial yang baik, ya, gaul, kira-kira begitu, kepemimpinan yang baik, kemudian good life management, ya, dari keluarga yang baik-baik, berkomunikasi, mampu menjual produk dan gagasan dengan cara yang baik, ya, disiplin diri, intinya soft skill berbasis spiritual. Itu yang mengantarkan anak-anak atau orang-orang sekarang sukses. Jadi Rasulullah bersabda demikian, ya, tuntutan pendidikan ke depan demikian, penelitian Thomas J. Stanley membuktikan, ya, bahwa apa yang disabdakan Rasulullah masih relevan sampai sekarang ini. Baik, oleh karena itu, bagaimana lalu peran orang tua yang efektif mendampingi belajar di rumah terhadap putra-putranya? Yang pertama adalah monggo jadikan BDR ini momentum bagi keluarga untuk membangun spiritual environment di rumah, learning environment, dan family environment yang baik. Senyampang ayah kerja di rumah, anak belajar di rumah, ya. Kalau kemudian belum berani ke masjid, jamaah di rumah. Ya, tidak hanya jamaah toh, ada spiritual environment. Kalau kemarin habis subuh atau habis maghrib, ya, orang tua ayah kultum gantian dengan ibu. Kalau ayah ibu sudah nggak ada materi, anak-anak gantian membaca hadis, ya, 4 atau 5 hadis dari kitab mungkin Riyadhus Shalihin. Kalau kemarin saya dari kitab Nasaihul Ibad misalnya begitu, atau dari kitab-kitab fikih yang lain. Monggo, ya. Intinya jadikan keluarga lingkungan spiritual dan learning environment. Ayah, ibu jangan berhenti untuk belajar. Anak-anak nggak mungkin belajar mandiri kalau bapaknya nggak pernah kelihatan membaca buku dan belajar. Gimana kita menyuruh anak-anak belajar sementara bapak ibu yang nggak pernah kelihatan belajar? Nah, saya kira jadikan ini momentum pembentukan keluarga sakinah. Ayah ibu memantaskan diri menjadi teladan yang baik bagi putra-putrinya. Yang kedua, penguatan peran ayah atau orang tua. Pandemi corona telah membuat peran sekolah semakin menyusut. Kalaupun nanti ini kembali hijau, tetap saja sekolahnya bergantian. Tapi cepat atau lambat memang begitulah. Peran sekolah semakin menyusut, peran keluarga semakin besar. Saya kira perlu disusun kurikulum rumahan yang inside out. Maksud saya, kurikulum yang berkembang selama ini di sekolah-sekolah itu lebih banyak outside in. Artinya ada kurikulum standar dari Dignas dengan tidak terlalu banyak, mungkin saya berbeda, mendengar, mengapresiasi potensi masing-masing anak, kalaupun ada ya hanya IPA, IPS, SMA begitu, disamaratakan, sehingga mohon maaf, ekstrimnya membunuh bakat potensi, bukan tidak membunuh saya kira, tidak mengembangkan bakat potensi yang dimiliki oleh Ananda. Oleh karena itu maka perlu ini ada kombinasi, karena berangkat dari rumah, ayah, ibu, mampu melihat potensi passion anaknya with compassion, maka itu kemudian dikembangkan inside out. Dengan sebuah keyakinan, anak yang dititipkan kepada kita
laqad mempunyai kekuatan, keunikan, kehebatan yang telah Allah berikan. Sebagaimana firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, ya, laqad dalam anak-anak kita ada potensi, kelebihan, keunikan yang spesifik hanya dimiliki oleh Ananda. Saking pentingnya ayat ini sampai Allah bersumpah, yang ahli tafsir pasti paham. Watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin, baru laqad. Artinya ini penting. Tetapi rata-rata anak nggak berkembang karena tidak menemukan orang tua yang piawai, menemukan passion anak-anaknya with passion, yang kemudian menjadi anak yang rata-rata, tidak menonjol sesuai dengan passion yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, mumpung banyak bertemu di rumah, maka selama ayah work from home, anak-anak learn from home, manfaatkan. Orang tua menemukan bakat, potensi, Ananda atau passion with compassion tadi. Memang ada psikotes, tapi mohon maaf, tool, alat yang dipakai untuk psikotes melihat anak tentang waktu lama hanya 2-3 jam, saya kira lebih tepat kalau yang memperhatikan itu ayah ibunya. Kenapa? Kekuatan yang Allah berikan kepada Anda harus digali. Namanya potensi, itu kekuatan yang terpendam. Karena terpendam, maka tidak kelihatan. Harus ada stimuli, ada rangsangan. Nah, naifnya terpendam ini macam-macam. Ada yang cetek, ada yang dalam banget. Seperti saya, waktu belajar golf dipuji. Pak Misbah itu sebetulnya punya bakat terpendam soal golf. Tapi sayangnya terpendamnya dalam banget ya. 5 tahun gak iso-iso. Misalnya begitu ya. Nah, ini bagaimana orang tua mengamati. Ya, nanti kalau ditanyakan, ada waktu kita diskusi soal ini, mengamati passion yang dimiliki oleh anak-anak Anda. Dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya apa yang ia lihat, apa yang ia kerjakan, apa yang ia baca, apa yang ia kuasai, apa yang ia miliki, ya. Kemudian intersection di antara itu, saya kira cara sederhana bagaimana kita mengenali potensi yang telah Allah berikan kepada anak-anak kita. Kalau kemudian orang tua menemukan itu dan kemudian memilihkan sekolah yang pas, memilihkan lingkungan yang mendukung itu, memilihkan mentor, guru, ataupun instruktur yang sesuai dengan itu, saya yakin anak-anak kita tidak akan kemana-mana kecuali akan menjadi hebat, menjadi jagoan di bidangnya masing-masing. Satu contoh, Laisa yang pertama itu passion-nya sudah kelihatan sejak kecil. Umur 2-3 tahun itu kalau diberi mainan pasti pegang pensil dan kemudian menggambar, dan pensil warna. Usia kelas 3 SD sudah bisa menggambar orang, ya, komposisinya pas. Kelas 6 SD sudah bisa gambar komik, ya. HVS dipotong 4 bilah 4 itu bisa gambar komik dan terlihat bisa dilihat bagaimana gerakannya itu. Ketika minta ke arsitek, langsung saya iakan. Kebetulan arsitek ITB diterima, ITS diterima. Karena sanawiyah aliyah sudah mondok, lalu kemudian, nah, anak saya ini satu angkatan dengan putranya Pak Sultan waktu di Solo, kira-kira begitu. Nah, kemudian diterima, akhirnya langsung no debat, saya iakan. S1 lulus tercepat terbaik, S2-nya cum laude. Ya, arsitek ITS juga, dia menguasai 4 bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Kebetulan mempunyai talenta bahasa. Kok bisa? Karena di arsitek juga cukup berat. Sering semalam dia nggak tidur sama sekali karena tugas perancangan. Tapi dia nggak mengeluh, nggak merasa capek, dia enjoy dan penuh dengan semangat. Itu yang membuat dia berprestasi di bidang arsitek karena sesuai dengan passion. Kira-kira satu contoh begitu. Yang berikutnya, orang tua perlu ada kreativitas dan inovasi. Ya, bagaimana mendampingi anak belajar di rumah. Artinya,
Jadikan seluruh kegiatan rumah, mulai bangun, tidur, sampai tidur lagi, menjadi kegiatan belajar mengajar. Dan semua properti rumah menjadi media pembelajaran. Ini yang saya sebut sebagai kurikulum rumahan. Terutama untuk putra-putri yang TK, SD, SD kelas sampai kelas 2, 3, kira-kira. Begitu. Contoh, bangun tidur. Ya, mulai bangun tidur, berdoa. Kemudian membersihkan tempat tidurnya sendiri. Contoh yang kedua, kalau anak TK atau SD kelas 1, 2 begitu, masuk kamar mandi sampai keluar kamar mandi. Itu ada 4-5 kompetensi yang bisa kita create dengan kurikulum rumahan tadi. Masuk kamar mandi, berdoa. Itu ada kompetensi spiritual. Di kamar mandi berani dikunci. Itu kompetensi kematangan emosional karena kendel berani dikunci di kamar mandi. Kemudian kamar mandi tidak pakai shower tetapi pakai gayung. Itu psikomotorik, bagaimana mengayunkan gayung tepat pada kepala tidak di belakangnya misalnya. Ya, psikomotorik. Kemudian ada kematangan kecerdasan sosial. Dia membersihkan, mohon maaf, bekas BAB-nya. Apa? Berempati agar pemakai berikutnya tidak jijik karena kotoran-kotoran yang ditinggalkannya. Kemudian keluar pakai baju lagi, keluar berdoa lagi. Ada kematangan spiritual. Demikian ketika mandi, demikian ketika makan. Ketika semakin besar, diajak bercocok tanam. Ketika SMA, diajak ke bengkel. Ya, dijelaskan apa itu sporing, apa itu balancing dengan teori fisika atau matematika yang pernah didapatkan di sekolahnya. Kenapa harus balancing misalnya? Nah, kan kamu tahu ketika benda roda yang berputar itu dengan cepat akan ada gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Kalau massa di titik-titik beratnya tidak seimbang, maka gaya sentrifugalnya akan berpindah-pindah dengan kecepatan yang tinggi. Maka kemudian ketika mobil kecepatan di atas 120, biasanya rodanya bergerak-bergerak begitu. Nah, karena tidak ada keseimbangan gaya sentrifugal pada setiap titik atau di lingkaran roda-roda tadi. Apa itu kemudian misalnya spuring? Dijelaskan, ya, tentang bagaimana kaitan fisika dengan kegiatan-kegiatan mobil, rumah, dan macam-macam. Saya kira banyak. Baik, saya waktunya berikutnya peran orang tua berpeluang menjadi orang tua yang lebih baik karena akan mengenali cara belajar Ananda, tipe pembelajar Ananda, visual, auditori, atau kinestetik. Ya, kalau orang tua nggak pernah belajar ini, ya repot. Maka kemudian isinya uring-uringan saja. Misalnya anak kinestetik disuruh belajar ngadep buku, walah capek. Akhirnya orang tua mesti marah-marah terus. Dengan mengenali ini, orang tua akan lebih tepat bagaimana mendampingi anak belajar dengan baik. Nah, itulah maka perlu sekolah keluarga. Banyak keluarga meskipun sarjana S2, S3, tetapi tidak mempunyai bekal ilmu tentang keluarga. Contoh, sekolah sampai S3, nggak pernah ada mata kuliah hak dan kewajiban suami istri, betul? Itu kok ya podo wani kawin kabeh, kira-kira begitu. Tidak heran kalau kemudian Menko Pak Muhadjir Effendi menyatakan perlu sertifikat layak nikah bagi anak-anak muda yang mau menikah. Ya, sertifikat layak nikah itu memastikan anak-anak tahu tentang ilmu, hak dan kewajiban suami, istri, ayah dan ibu. Jangan hanya menjadi ayah yang imitasi, meniru cara ayah orang tuanya dulu mengajar dia, mengasuh dia. Pukul, ikut mukul. Di kepalanya dimasukkan bak mandi, ditiru. Mana mungkin model pembelajaran pengasuhan 30 tahun yang lalu diterapkan kepada anak-anak sekarang untuk menghadapi tantangan 30 tahun yang akan datang. Pasti tidak bisa. Ada yang a priori, tetapi itu juga tidak cukup tepat untuk diterapkan di dunia saat ini. Nah, saya kira dengan beberapa peran ini, maka tidak harus orang tua menjadi marah, resah, uring-uringan. Karena tidak berarti memindahkan proses sekolah di rumah.
tetapi orang tua sebagai motivator, fasilitator proses daring tadi. Gampangannya kalau anak lagi males dimotivasi, takut malam melek dikancani, kalau ngantuk digawekne kopi, kalau lapar dibelikan roti. Soal bagaimana kontennya, ya biar diajar oleh gurunya. Nggak bisa nggak apa-apa. Anaknya dia sekolah itu karena belum bisa. Ya biar diajari sama gurunya. Tidak harus menjadi semuanya anak sempurna bisa. Nanti capek orang tuanya. Ya, tetapi yang penting orang tua mendampingi, memotivasi agar anak mempunyai spirit belajar, semangat belajar. Nah, orang tuanya harus memberikan contoh menjadi orang tua pembelajar. Saya kira begitu. Akhir kata, ayah sebagai keluarga, ibu sebagai madrasatul ula harusnya memberikan spiritual environment, learning environment, dan social atau family environment di rumah yang baik. Begitu, saya kira waktu saya sudah habis. Nanti kita lanjutkan di pertanyaan saja. Nah, ini mohon maaf terakhir. Saya kira ini sekolah dan rumah masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, sinergi yang harusnya memberikan komplementasi, ya. Sekolah itu kurikulum jelas, mempunyai kompetensi ujian gitu ya. Di rumah itu semuanya nggak ada ujian keluarga, nggak ada kualifikasi, nggak ada administrasi. Nah, saya kira dua hal ini bisa disinergikan, mana domain rumah, mana domain sekolah, sehingga ada the new equilibrium, keseimbangan baru. Tidak bebannya sekolah penuh, tidak rumah semuanya, tetapi ada domain rumah, domain sekolah yang saya kira perlu disinergikan. Makatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.